Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mencoba untuk mendemokan, membuat dua buah program, klien dan server sederhana. Kliennya nanti akan mengirimkan sebuah string, dan servernya akan mengembalikan kiriman klien tadi ditambahi dengan teks OK di depannya. Contoh misalkan klien mengirimkan string selamat pagi, maka server akan mengembalikan string OK selamat pagi. Ini akan kita buat di bagian selanjutnya. Baik, di bagian ini kita akan mencoba untuk membuat dua buah program, yaitu program klien dan program server, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi kita sudah sampaikan di bagian sebelumnya. Jadi nanti kita akan membuat kliennya akan mengirimkan string, kemudian server akan menambahkan string OK di depan string yang dikirimkan klien tadi, kemudian akan mengembalikan datanya ke klien. Nah, ini nanti akan kita lakukan dengan bahasa pemrograman Go. Oke, baik, kita akan coba buat foldernya dulu. Kemudian saya bikin dua folder server dan folder klien. Baik, kemudian di bagian server saya akan membuat sebuah file namanya server.go. Oke, kemudian di bagian klien saya akan membuat file namanya client.go. Oke, kemudian saya akan mencoba untuk membuat servernya ya. Di sini saya pertama mendefinisikan package-nya. Package-nya adalah package main. Kemudian saya mendefinisikan fungsinya. Fungsinya adalah fungsi main. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan mengimplementasikan bagian servernya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klaim dulu port dan alamat IP yang nanti akan kita pakai. Nah, kita bisa klaim dengan menggunakan package namanya net. Kemudian kita bisa pakai resolve TCP address. Oke, nah resolve TCP address ini dia parameter yang pertama adalah jenis protokolnya ya. Di sini kita menggunakan protokol TCP. Kemudian yang kedua yang akan kita klaim adalah alamat IP dan port dari servernya. Nah, misalkan kita ingin server ini bisa diakses dari berbagai alamat IP. Nah, otomatis berarti alamat IP-nya harus kita set seperti ini, 0000. Kemudian port yang mau kita pakai misalkan port 9000. Berarti aplikasi ini, server ini akan kita jalankan di port 9000. Oke. Nah, fungsi net resolve TCP address ini dia mengembalikan dua return value. Yang pertama adalah address dari servernya, kemudian yang kedua adalah error. Ya, error ini nanti harus kita cek apakah terjadi atau tidak errornya. Oke, nah untuk menghandle error ini kita bikin sebuah fungsi tersendiri. Kita bikin sebuah fungsi, misalkan fungsi handle error. Oke, kemudian parameternya adalah error. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengcapture ya. If jika errornya tidak sama dengan nil, tidak null, maka kita harus ngeprint ya. p.println. Oke, yang kita print adalah errornya. Message-nya. Print error error. Seperti ini ya. Kita coba print. Oke. Sebentar ya, saya coba.
Oke, baik, ini errornya harusnya yang kita panggil adalah nama variabelnya ya. Oke, sudah. Kemudian kita handle errornya. Error di sini. Di sini saya berikan komen bahwa bagian ini adalah ya untuk resolve address dan port dari server. Oke, kemudian berikutnya kita harus listen sebuah port. Kita bisa menggunakan net.cp listener. Oke, di sini listener parameternya adalah protokolnya di sini, kemudian kita listen di sebuah address. Oke, address sini. Oke, sebentar ya. Oke, net.listen TCP. Maaf, fungsinya salah ya. Harusnya listen TCP. Oke, kemudian parameternya ada dua, yaitu protokolnya adalah protokol TCP. Kemudian di sini adalah address-nya. Oke, dia akan mengembalikan dua parameter. Yang pertama adalah listener-nya, objek listener, dan yang kedua adalah error-nya. Seperti ini. Kita harus handle error-nya juga. Handle error. Kemudian kita bikin iterasi seperti ini. Ini supaya servernya tetap bisa berjalan ya. Nah, di sini kita setelah dia bikin listener, kemudian kita accept kalau ada permintaan koneksi. Nah, accept ini dia return value-nya juga dua. Yang pertama adalah koneksi ke klien, kemudian yang kedua adalah error-nya. Oke, dia parameternya return value-nya juga dua. Kemudian di sini kita handle error-nya. Kita handle. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mendapatkan data dari klien. Oke, kalau sudah nanti kita ubah, tambahkan oke di depan data dari klien tersebut. Oke, kemudian kita kirimkan kembali ke klien. Seperti ini ya. Jadi kita harus mendapatkan data dari klien dulu. Nah, untuk mendapatkan data ini kita perlu untuk membuat string buffer berukuran tertentu. Misalnya kita bikin string buffer dengan ukuran 256 byte. Nanti kita bikin di sini variabel buffer, oke, dengan ukuran dengan tipe data adalah array of byte atau slice of byte dengan ukuran katakanlah 256 byte. Oke, buffer ini nantinya akan kita pakai untuk membaca. Jadi action.read. Oke, yang kita baca di sini adalah koneksinya, kemudian kita baca sebanyak 256 byte. Nanti kita masukkan ke variabel buffer. Nah, count ini dia akan memberikan dua return value read ini. Yang pertama adalah berapa jumlah byte yang dibaca. Let's say misalkan kita baca n byte. Kemudian yang kedua adalah errornya. Oke, kita bikin variabel seperti ini. Oke, kemudian kita handle errornya. Handle errornya. Kurang ini ya. Ya. Oke, kemudian kita baca dari hasil pembacaan ini, kemudian kita konversi ke string. Data from client, kita konversi ke string. Kita konversi adalah pakai fungsi string ya. Kemudian parameternya adalah buffernya. Kita ambil dari posisi 0 sampai posisi n-1. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan oke di depannya. Oke.
dengan data from client. Oke, kemudian kita kembalikan ya. Kita kembalikan ke klien datanya. Oke, kita kembalikan dengan menggunakan fungsi write. .write. Oke, yang kita kembalikan di sini kita ubah menjadi tipe data array of byte. Ini kita ubah, yang kita ubah adalah data from client. Oke, kemudian kita ini saya ubah ke atas ya. Kemudian ini saya ubah ke bawah. Sini. Ini saya ubah ke sini. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi kalau kita review lagi dari atas ya, pertama kita resolve alamat IP dan portnya supaya tidak dipakai oleh program yang lain. Kemudian karena kita ingin mendapatkan klien dari semua alamat IP, artinya kita tidak melakukan binding ke alamat IP tertentu, maka ini kita buat 0 semua. Kemudian kita handle errornya. Kemudian berikutnya kita listen ke sebuah port dengan protokol TCP sebagai layer transport. Oke, kemudian kita handle errornya. Kemudian di sini kita kasih for supaya dia tetap bisa berjalan servernya. Kemudian tahap pertama kita terima permintaan koneksi dari klien. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita baca data dari klien. Kita baca data dari klien. Kemudian kita bikin string buffer, ukurannya misalkan 256 byte. Oke, kita baca, kita masukkan ke dalam variabel buffer, pakai fungsi read. Nah, fungsi read ini dia mengembalikan 2 return value. Yang pertama adalah errornya, apakah ada error atau tidak. Kemudian yang kedua adalah jumlah byte yang dibaca. Jadi mungkin kita mengalokasikan buffer sebanyak 256 byte, tapi bisa jadi kliennya tidak mengirimkan 256. Tapi let's say misalkan dia hanya mengirimkan 10 atau 20 byte saja. Maka nanti N ini akan bernilai 10 atau 20 berdasarkan dengan berapa jumlah data yang dikirimkan oleh klien. Kemudian kalau sudah kita terima, kemudian kita konversi ke string. Oke, jadi dari bytes, array of bytes atau slice of bytes kita konversi jadi string. Kemudian kita tambahkan OK di depannya. Kemudian kita kirim kembali ke klien. Nah, untuk mengirim kembali ke klien, kita harus melakukan konversi balik. Karena komunikasi soket di Go itu tidak bisa menggunakan string, tapi harus menggunakan array of bytes. Jadi kita harus konversi kembali dari string menjadi array of bytes, baru kemudian kita kirimkan pakai fungsi write. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk bagian servernya. Sekarang kita akan mencoba untuk mendesain bagian kliennya ya. Oke, di bagian klien kita akan buka di sini. Kita bikin package juga, package main. Kemudian saya akan bikin fungsi main juga. Oke, kemudian saya akan mengkopikan fungsi handle server dari server tadi. Handle error maksud saya. Saya masukkan ke sini. Oke, kemudian saya akan mencoba untuk membuat dari sisi kliennya. Maka kalau kita melihat logika TCP tadi, harus ada permintaan koneksi dulu. Berarti klien pertama harus kirim permintaan koneksi ke server. Oke, nah cara ngirimnya gimana? Kita bisa pakai sebuah fungsi namanya dial TCP. Oke, dial TCP ini dia parameternya adalah networknya. Kita pakai protokol TCP. Kemudian parameter kedua adalah address-nya. Nah, address-nya ini kita resolve dulu ya. Pertama kita resolve address dulu. Tadi lupa ya. Dipakai net.resolve TCP address. Protokolnya adalah TCP, kemudian alamat IP dari servernya adalah 127.0.1. Kemudian portnya yang dipakai tadi adalah port 9000. Seperti ini. Oke, kemudian dia mengembalikan 2 return value ya, address, server address, dan error. Ini.
Kemudian kita handle errornya. Oke, kemudian kita masukkan di sini server address-nya. Oke, nah DLTCP ini dia, maaf, kita harus masukkan dua address ya, local address sama remote address. Local address ini adalah address dari klien kita. Kalau kita ingin sistem operasi yang menentukan address sama portnya, kita bisa kasih di sini parameternya nil atau null. Kemudian yang kedua adalah server address-nya. Ini. Oke, kemudian dia mengembalikan dua return value. Yang pertama adalah koneksinya, dan yang kedua adalah errornya. Seperti ini. Oke, kita handle errornya lagi. Oke. Kemudian kita pakai koneksinya untuk mengirim data. Kirim data ke server. Oke, misalkan kita bikin data, ya kita tampung misalkan di sini selamat pagi seperti ini. Oke, kemudian kita kirimkan datanya con.write. Oke, kita harus write dengan tipe byte ya, array of byte. Berarti kita harus konversi datanya. Oke, kemudian kita baca datanya. Server, kalau sudah dikirim kita baca datanya. Baca respon data dari server. Oke, respons datanya kita tampung dalam sebuah variabel. Oke, kita bikin aja dia buffernya sama ukurannya. Ukurannya 256. Oke, kemudian kita baca. Kita baca pakai perintah atau fungsi read. Oke, respons data. Di sini adalah jumlahnya. Kemudian errornya. Oke. Read. Tadi apa ya read? Oh maaf, bukan net ya, tapi con ya. Maaf, con.read. Oh, salah objek yang dipanggil. Kemudian kita handle errornya dulu ya. Kemudian berikutnya kita cetak respon dari server. Oke, kita cetak di sini data in string dengan string response data. Oke, kemudian kita print ya, println response data in str. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kita baca aja slice-nya dari 0 sampai ke n-1. Oke. Baik, kita sudah mencetak ini, kemudian kita tutup koneksinya ya. Kita tutup koneksinya. Koneksinya close. Ya, seperti ini koneksinya. Oke, kalau sudah kita akan mencoba untuk mengirimkan ini dari klien ke server ya. Saya akan buka dua. Oke, sudah di sini saya buka dua tab. Saya akan jalankan dulu servernya, go run server.go. Oke, running ya. Sekarang saya akan jalankan kliennya, go run client.go. Oke. Ya, ini terpotong ya. Oke, karena kita cuma membaca n-1. Kita coba debug dulu ya datanya. Oke. Mungkin kita coba untuk membaca semua datanya dulu aja ya. Kita baca semua buffernya. Ini kita hilangkan aja. Ini kita hilangkan aja. Kemudian n-nya ini kita gantikan dengan underscore.
Oke, jadi saya perlu menceritakan sedikit tentang Go ya. Jadi di Go ini kalau Anda mendeklarasikan sebuah variabel, Anda wajib memakainya. Kalau ada variabel yang nggak Anda deklarasikan tapi kemudian nggak Anda pakai, itu nanti akan error. Nah, tapi kalau misalkan Anda punya return value seperti ini dan ini sebenarnya nggak kita pakai, misalkan ya, maka Anda bisa gantikan dengan underscore. Sehingga compiler nanti tidak akan komplain bahwa variabel ini nggak kepakai. Ya. Jadi ini kita ganti dulu. Kita baca aja semua buffernya tanpa melihat range-nya. Seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan seperti ini. Oke, ini kita ganti. Ya. Oke, kita coba running lagi. Oops, no new variable. Oke, ini kita ganti. Jadi seperti ini. Oke, sudah betul ya? Oke, jadi dari selamat pagi dikembalikan oke selamat pagi. Ini kalau saya coba print di sini ya. Data dari klien. Oke, seperti ini. Debugnya. Kemudian saya coba jalankan lagi. Ya, ini ya. Oke. Jadi kita sudah membuat dua program, klien dan server sederhana. Dari kliennya mengirimkan request, diterima sama server, kemudian servernya mengembalikan respon ke klien. Pada bagian sebelumnya kita sudah membuat program server dan klien sederhana. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengembangkan program servernya supaya mendukung konsep multithreading. Artinya satu koneksi dari klien itu akan dihandle oleh satu thread. Kita akan coba membuat fungsi untuk menghandle thread-nya. Oke. Dan handle connection. Ini saya kasih nama fungsi handle connection. Nama fungsinya bebas ya. Kemudian di sini parameternya adalah connection-nya. Kemudian di sini yang kita lakukan, kita pindahkan fungsi untuk menghandle klien ini kita pindahkan ke sana ya. Kita pindahkan. Oke, kemudian nanti kita akan ada fungsi handle connection. Handle connection yang tadi kita sudah buat, yang kita masukkan parameternya di sini adalah koneksinya. Oke, nah karena kita inginnya ini jadi multithreading, maka kita tinggal tambahkan satu parameter di depan atau satu keyword di depan yaitu go. Seperti ini. Ya, ini otomatis akan membuat thread baru. Jadi ketika ada koneksi baru, dia akan membuat thread baru, di mana thread itu akan menghandle fungsi ini. Ya, jadi cukup simpel, Anda tinggal bikin fungsi, kemudian Anda tambahkan go di depannya. Ini otomatis akan jadi thread baru. Oke, saya coba nge-running dulu. Ups, error. Oke, karena ini variabel baru, harus dikasih deklarasi baru ya. Oke. Jalankan, oke, sudah jalan. Oke, seperti ini ya. Jadi dia koneksinya akan dihandle oleh satu fungsi, di mana satu fungsi ini akan dihandle oleh satu thread. Oke.